Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali beberapa hal terkait potensi manusia di dalam menyadari Tuhannya dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Yang kita dahului dulu dengan sebuah pertanyaan itu demikian. Adakah masa depan bagi Tuhan? Gitu. Merupakan salah satu pertanyaan di dalam buku berjudul Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong yang mungkin untuk sebagian kita akan sedikit menaikkan tekanan darah ya. Baik, namun sabar dulu, karena bagaimanapun itu merupakan karya yang panjang yang sebenarnya merangkum perjalanan persepsi umat manusia tentang Tuhan ya. Jadi merangkum perjalanan persepsi manusia tentang Tuhan. Dan yang perlu kita pahami bersama, persepsi tersebut terbentuk melalui berbagai hal. Ada yang melalui pengalaman langsung dengan Tuhan, ada yang melalui pembacaan literasi-literasi, ada pula yang melalui kontemplasi terhadap alam ini, dan juga ada pula yang melalui imajinasi dan lain-lainnya. Nah, sehingga di dalam buku tersebut semua tercampur aduk jadi satu di situ. Nah, dan dibungkus dalam wadah yang sama yang dinamakan sebagai persepsi. Nah, sehingga Tuhan di dalam buku itu lebih dipandang sebagai konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Nah, lantas apabila ada pertanyaan, adakah masa depan bagi Tuhan? Maka maksudnya adalah, adakah manusia yang masih memiliki konsepsi atau pikiran tentang Tuhan di masa depan? Kurang lebih demikian. Nah, itu hanyalah kalimat sensasional yang tujuannya hanya untuk mencari sensasi aja ya, dan perhatian orang lain. Salah satu teknik marketing lah, anggap saja demikian, agar menjual begitu. Termasuk juga yang dulu itu sempat terkenal, yaitu terkait partikel Tuhan ya, God particle, yaitu terkait partikel Higgs ya, yang diteorikan sebagai penyebab terbentuknya massa benda. Nah, orang fisika bisa membahasnya lebih jauh ya tentang hal itu. Nah, jadi seperti itu. Baiklah, karena hal tadi, orang ateis terkadang dipahami pula sebagai orang yang tidak percaya dengan Tuhan di dalam konsep-konsep tertentu yang ia terima atau yang ia ketahui khususnya. Nah, bagi mereka mungkin akan lebih lega bila jawaban dari pertanyaan sebelumnya tadi adalah tidak ada. Adakah manusia yang masih memiliki konsepsi atau pikiran tentang Tuhan di masa depan? Mungkin mereka akan lebih lega kalau jawabannya tidak ada. Sehingga semakin banyak ya temannya begitu. Alhamdulillah. Nah, namun sejarah dan fakta kehidupan kita sehari-hari telah membuktikan bahwa sepanjang kehidupan umat manusia, wacana tentang Tuhan tidak pernah bisa lepas dari kehidupan mereka. Karena bagaimanapun, manusia tercipta sebagai makhluk yang terbatas. Itu yang perlu diterima dan disadari bersama oleh kita semua. Karena sebagian orang terkadang tidak mampu melihat dirinya sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, diakibatkan oleh penyakit yang ada di dalam hatinya. Sehingga jiwa atau nafsunya pun menolak hal itu dan membuat ilusi tentang kesempurnaan di dalam dirinya. Nah, dengan adanya berbagai hal di luar kehendak kecilnya, maka pasti akan muncul di dalam diri manusia harapan terhadap suatu hal yang lebih besar darinya, yang maha berkehendak dan berkuasa, yang diharapkan menolong dirinya saat ia berada dalam kondisi yang terdesak, kritis, penuh keputusasaan dan sejenisnya gitu. Di mana mungkin yang umumnya adalah saat kematian tiba atau mendekat pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, utamanya yang ia cintai gitu. Nah, saat mereka melihat dan sadar akan keterbatasan dirinya, dari fitrah kebutuhan ini pun pikiran tentang Tuhan pasti sudah hadir ya. Lebih-lebih bagi mereka yang telah menyadari langsung keberadaan Tuhan dengan kesadaran pribadinya yang terhubung dengan hati ruhaninya. Nah, maka bagi mereka tidak akan bisa menolak akan realitas dari keberadaan Tuhan.
Nah, kami rasa hampir mustahil itu terjadi ya. Lebih-lebih yang setiap saat bisa menyadarinya, yaitu mereka-mereka yang memiliki nafsu radiyah atau jiwa yang ridho. Nah, sehingga sangat mustahil ya. Nah, dan juga kami sendiri sebenarnya tidak percaya ada orang yang bisa hidup dengan dalam tanda kutip kondisi hati tanpa Tuhan. Itu kami tidak percaya ya. Atau bagi kami ini merupakan kondisi ateis yang sesungguhnya. Bukan sekedar menolak konsep-konsep ketuhanan seperti tadi, itu bukan. Di mana ia benar-benar merasakan di dalam dada atau hatinya sendiri bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itu kami rasa tidak akan ada orang yang semacam itu. Tidak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Minimal ia akan langsung stres dan gila, depresi, tidak karuan, dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, mengapa kami begitu yakin? Karena diri pribadi pernah mengalaminya begitu. Entah tahun berapa, yang jelas lebih dari 6 tahun yang lalu ya. Sebuah kondisi batin yang sangat mengerikan itu. Yaitu di mana waktu itu mungkin hanya sekitar 1-2 detik, namun itu luar biasa mengerikannya. Hingga saya langsung membuang pikiran-pikiran yang ada yang membuat hal itu terjadi. Pergi ke kamar dan langsung mengabaikan semuanya, menganggap seakan tidak terjadi apa-apa begitu. Panik sekali waktu itu. Nah, karena tiba-tiba di ujung renungan tentang konsep-konsep Tuhan terhembus begitu saja ke dalam dada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, tiba-tiba dalam setengah sadar keluarlah seperti burung putih dari dalam dada, dan seketika kerak gitu, keras dan sangat jelas di dalam dada. Seakan banyak akar-akar keras yang tiba-tiba tumbuh di dalamnya. Di situ luar biasa yang mengerikannya. Dan seketika itu pula lah saya tidak percaya bahwa ada orang yang bisa bertahan atau memelihara hal semacam itu di dalam hidupnya. Baik itu disebut ateis atau yang lainnya, mereka hanya menolak konsep-konsep Tuhan saja, tidak benar-benar merasakan di dalam dadanya bahwa Tuhan tidak ada. Itu tidak. Mungkin kurang lebih berhubungan dengan hal itu pula yang dialami oleh hewan-hewan, walaupun tidak sama persis ya, namanya membandingkan manusia dan hewan. Kalau di pesantren dulu, kami juga pernah diberitahu bahwa semua hewan dan tumbuhan itu senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Tuhan. Nah, bila mereka lupa kepada Tuhan sesaat saja, maka mereka akan mati. Nah, maka mungkin itulah yang kurang lebih berhubungan atau mirip ya dengan yang diri pribadi alami tadi. Baik, kita kembali lagi. Hati kita semua sebenarnya itu sadar dan terhubung dengan Tuhan. Itu catatan pentingnya. Nah, hanya saja umumnya kesadaran individual pribadi kita lah yang umumnya kita gunakan sehari-hari itu tidak bisa menyadari hal itu. Karena ia tidak terhubung dengan hati ruhani yang ada. Sehingga ia tidak bisa terhubung dengan kesadaran individual hati ruhani itu. Nah, kemarin ada yang berpendapat atau mungkin menyimpulkan sesuatu dari video yang sudah ada ya, mengenai kesadaran, di mana kelihatannya ada sedikit kesalahpahaman di sana. Apakah ruh tidak memiliki kesadaran sedangkan jiwa memilikinya? Nah, untuk memahami hal ini dengan lebih jelas dan sempurna, kita perlu membahasnya secara lebih mendasar dan lebih rinci. Nah, seperti yang pernah kita bahas dalam video nomor 27 ya, manusia memiliki 2 unsur pada dirinya, yaitu unsur material berupa tubuh biologis ini dan unsur spiritual berupa hati ruhani atau hati spiritual. Dan masing-masing memiliki unsur batiniyah yang tersembunyi di dalamnya, yang dinamakan sebagai ruh di dalam konsep psikologi sufi ini. Nah, kita juga bisa memahaminya sebagai energi. Dan secara garis besar ada 7 jenis ruh atau energi di dalam diri kita ini. Dari unsur material atau tubuh biologis kita ini, ada yang namanya ruh mineral yang tersembunyi di dalam sistem kerangka kita. Kemudian ruh nabati yang tersembunyi di dalam sistem pencernaan kita, serta lantas ruh hewani yang tersembunyi di dalam sistem peredaran darah yang berpusat di jantung kita, serta ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Ini sebenarnya sudah dibahas panjang lebar ya di video yang lain, di playlist teori psikologi sufi Profesor Robert Fraser bisa dilihat ya. Nah, sedangkan unsur spiritual kita berupa hati spiritual atau hati ruhani juga memiliki ruh atau energi di dalamnya, yaitu ruh insani di dalam lapisan qalb, ruh
rahasia di lapisan fuad dan ruh maha rahasia di lapisan lub. Nah, bila kita sudah memahami posisinya ruh, lantas jiwa itu yang mana? Nah, ia adalah pola hasil interaksi dari semua ruh atau energi tadi. Nah, sehingga seumpama kita menanyakan mana yang memiliki kesadaran antara ruh dan jiwa, maka jawabannya sebenarnya ya dua-duanya ada. Karena jiwa atau disebut juga nafs itu ya merupakan kumpulan pola interaksi antara semua ruh atau energi tadi. Sehingga mungkin yang lebih tepat pertanyaannya adalah ruh yang mana yang memiliki kesadaran. Nah, mungkin demikian. Bila pertanyaannya seperti itu, maka yang memiliki kesadaran adalah ruh rahasia, yaitu yang tersembunyi di dalam lapisan fuad, di dalam hati ruhani atau hati spiritual. Kemudian turunannya ya bisa dikatakan yang berada pada tubuh biologis kita ini, yaitu adalah ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak, yang salah satunya memberikan kesadaran indrawi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Tatkala manusia mendapatkan tubuh materi ini, maka jiwa atau nafs manusia pun terbentuk, dan diiringi terbentuknya pula kesadaran individual pribadi kita, aku, dari ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Nah, jadi yang dimaksud kesadaran di sini adalah kesadaran individual aku ya, yang berada di dalam ruh pribadi dan ruh rahasia. Mungkin bisa disimbolkan dengan aku dengan A kecil ya, untuk kesadaran individual materi kita yang tersembunyi di dalam ruh pribadi, dan aku dengan A besar untuk kesadaran individual rohani kita yang ada di dalam lapisan fuad, di dalam hati spiritual, hati rohani kita. Nah, jadi ada dua itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bukan ruh maha rahasia ya? Bukankah dia yang berhadapan langsung dengan Tuhan dan langsung dalam tanda kutip bermandikan cahayanya? Nah, justru karena ia berhadapan langsung dengan Tuhan yang melampaui semuanya dan tidak bisa diapa-apakan ya, maka dampaknya ia pun bahkan tidak bisa memiliki kesadaran terhadap keberadaan dirinya sendiri. Yang bisa ia katakan sebagai aku itu tidak ada. Sebagaimana dalam catatan manuskripnya ya, selengkapnya ada di video nomor 22, di mana di sana di dalam kondisi nafs mardiyah tatkala kepekaan kesadaran yang ada menjangkau lub dan lebur ke dalam ruh maha rahasia, maka beliau yang menuliskan kondisinya di dalam manuskrip itu menuliskan bahwa aku tak dapat menemukan raga ataupun eksistensi yang dapat kukatakan sebagai ini tubuhku atau ini aku, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam kondisi itu manusia tidak bisa mengatakan atau menyebut atau mengklaim ya mana yang aku, itu tidak bisa, karena hanya berdua dalam tanda kutip dia dan Tuhannya begitu, mengakibatkan keterpisahan yang ada belum cukup kuat atau tebal. Oleh karena itulah dalam kondisi nafs radiyah, yaitu yang berada di bawahnya, tatkala kepekaan kesadaran hanya mencapai ruh rahasia saja, yaitu berada di lapisan fuad, ia pun berada dalam jarak yang cukup jauh dengan Tuhan, dalam tanda kutip demikian. Sehingga ia memiliki keterpisahan yang cukup tebal untuk mengidentifikasi dirinya sebagai aku. Sehingga ia bisa memiliki kesadaran dan kehendak individual. Dan dialah yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hambanya. Bukankah aku Tuhan kalian? Ya, benar, kami bersaksi. Itu yang menjawab adalah roh rahasia ini. Nah, sehingga sebenarnya analoginya roh rahasia ini menyadari Tuhan bukan dengan face to face ya istilahnya, melainkan melalui pantulan atau mediasi dari roh maha rahasia tadi. Kalau sulit dipahami silahkan dipahami pelan-pelan ya, bisa di-download untuk memutarnya berulang-ulang. Nah, baik, kita akan membahas terkait misteri tentang aku ini. Apakah aku dalam tanda kutip adalah Tuhan? Terkadang ada pertanyaan demikian. Aku yang ada pada kita adalah ilusi berupa kesadaran individual. Nah, di mana kesadaran individual itu sendiri Tuhan ciptakan agar ada yang bisa mengenali dirinya. Nah, dan itu wajar ya. Bila tujuannya adalah agar ada yang bisa mengenali, tentu saja solusi yang tepat adalah membuat kesadaran individual. Bila tujuannya lain, yang itu di luar kesanggupan kita memikirkannya ya, maka Tuhan pun juga bisa membuat hal lain itu.
dan meniadakan yang namanya kesadaran individual ini itu juga bisa. Nah, dan suatu saat nanti kesadaran individual ini pun akan kembali kepada Tuhan, summa ilaihi turja'un. Dan kita tidak perlu membayangkan, menghayati dan mencoba memahami bagaimana kondisinya. Kembali kepada Tuhan ya kembali kepada Tuhan, begitu saja. Tuhan ya Tuhan. Tatkala yang ada hanya Tuhan, manusia sudah tidak bisa dikatakan ada lagi. Terkadang nafsu kita yang rendah mencoba memaknai konsep tersebut dengan tetap mempertahankan keberadaan diri kita sendiri hingga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah ya. Nah, dari situlah orang yang berada di dalam kondisi nafsu kamilah biasanya dikatakan sebagai manusia yang sudah mati sebelum mati. Nah, ini tidak perlu dibayangkan seperti apa ya. Ini tidak perlu dibayangkan seperti apa ya kondisinya. Karena pengaruh kondisi jiwa atau nafsu yang ada pada diri kita, hal itu setidaknya bisa mengakibatkan dua hal. Yang pertama seperti tadi, yaitu kita mengklaim diri kita sebagai Tuhan karena kita mempertahankan eksistensi aku, keberadaan diri kita ya, kesadaran individual kita. Atau yang kedua, yaitu kita ketakutan akan imajinasi kondisi fana yang melenyapkan, yang memunculkan keputusasaan dan sejenisnya. Padahal itu hanya persepsi dari jiwa atau nafsu kita saja yang begitu terbatasnya ia untuk bisa mengenali dan memahami kondisi yang ada. Karena nggak cukup mampu, begitulah maknanya. Nah, Tuhan bukanlah kesadaran aku tersebut ya. Itu yang perlu kita pahami. Tuhan, Allah lah yang menciptakan kesadaran itu untuk mengenali dirinya. Tuhan adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa digunakan untuk memaknainya kecuali dirinya sendiri. Sehingga Tuhan adalah Tuhan. Gitu. Tatkala yang ada hanyalah Tuhan, maka tidak akan ada hal yang lain. Nah, maka kita terima dan relakan saja hal itu apa adanya. Usaha untuk memahaminya hanya akan membuat semakin jauh kesalahpahaman yang ada. Hingga kita pun akan semakin jauh darinya. Na'udzubillah. Nah, cukuplah kita dengan menjalankan apa yang perlu kita jalankan. Mengabdi kepada Tuhan dan berserah diri pula kepadanya. Karena kami rasa mungkin itulah yang namanya Islam. Demikian. Nah, dan hal yang perlu kita pahami lagi, pelajaran akidah di sekolah atau di pesantren dan sejenisnya ya, bukanlah berfungsi untuk mengetahui Tuhan ya. Pelajaran akidah yang terkait keimanan kepada Tuhan itu ya, atau tentang ketuhanan lah ya, bukan yang lain, itu bukanlah berfungsi untuk mengetahui Tuhan, melainkan untuk menolak segala hal di dunia ini sebagai Tuhan ya. Itu digarisbawahi, menolak segala hal di dunia ini sebagai Tuhan. La ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Pelajaran akidah berfungsi untuk menegaskan bagian awalnya, yaitu tidak ada Tuhan. Atau lebih mudah, maksudnya itu adalah bahwa semua ini, realitas indrawi ini bukanlah Tuhan. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, tatkala beliau menolak berbagai fenomena di dalam hidup ini sebagai Tuhan, mulai dari bintang-bintang, bulan maupun matahari, hingga beliau pun berserah diri dan menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Nah, tatkala manusia bisa menghadapkan kesadaran pribadinya ke dalam hati ruhaninya dan ia bertajali dengan Tuhan, maka disitulah kalimat illallah menjadi jelas. Ia pun menyadari Tuhan, Allah dengan nyata di dalam kehidupannya. Gitu. Amin ya. Nah, dari sini zikir la ilaha illallah juga digunakan sebagai jalan pertama untuk mencari Tuhan, dalam tanda kutip begitu bisa dikatakan. Setiap hari setelah sholat, itu umumnya demikian ya, dalam thariqah-thariqah yang ada, thariqah-thariqah sufiyah itu demikian, dengan modelnya masing-masing ya. Nah, lantas tatkala ia sudah bertajali, Tuhan sudah jelas di dalam dada atau di dalam hatinya, maka zikirnya bisa menjadi huwa Allah, atau artinya dialah Allah. Mengapa menjadi kata dia? Karena di dalam dada atau hatinya Tuhan sudah jelas. Dalam tanda kutip yang mana Tuhan itu sudah jelas. Targetnya sudah jelas. Namun jangan digambarkan seperti apa-apa ya. Jangan, biarkan saja. Bila kita tidak pernah mengalaminya, maka biarkan atau relakan saja ketidaktahuan kita tadi. Tidak perlu berusaha berpikir dan memaknai mana yang sebenarnya itu ya, mana ya sebenarnya itu tidak usah. Nanti malah akan salah paham kita. Karena bagi yang sudah mengalaminya,
mereka pun juga tidak memikirkan kalimat itu untuk memaknai, memahami maupun mencari yang mana itu juga tidak. Karena bagi mereka dalam dada Tuhan sudah jelas. Seperti seumpama kita membicarakan meja ini ya, kalau kita sama-sama menyadari keberadaannya, ya tidak perlu mencari-cari yang mana ia. Lebih-lebih mencoba mengimajinasikannya, sudah jelas kok. Beda halnya dengan orang yang masih buta, maka ia pun akan mencoba mencari-carinya dan juga mengimajinasikannya. Serta yang cukup bahaya yaitu menduga-duga, yang akhirnya salah paham ya. Nah, kurang lebih demikianlah analoginya. Namun bukan berarti Tuhan itu bersifat indrawi, itu tidak ya. Demikian. Nah, seperti sebelumnya tadi, maka kita terima saja dan relakan saja hal itu apa adanya. Usaha untuk memahaminya hanya akan membuat semakin jauh kesalahpahaman yang ada, hingga kita pun akan semakin jauh dari Tuhan. Na'udzubillah ya. Nah, cukuplah kita dengan beriman kepada Allahnya Nabi Muhammad, begitu. Bukan Allah yang berupa konsep atau pemahaman di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian menjalankan apa yang perlu kita jalankan, mengabdi kepadanya dan berserah diri pula kepadanya. Karena kami rasa mungkin seperti itulah yang namanya Islam. Nah, demikian ya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.